Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai trigonometri ya, betul ya, rumus trigonometri ya. Rumus trigonometri mengenai sudut rangkap gitu kan. Maka sekarang sudut rangkap apa namanya, jumlah dan selisih sudut ya. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita mengenai rumus trigonometri untuk sudut rangkap atau sudut ganda. Oke, sudah nampak belum di layar kalian share screen-nya? Oh, belum. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah nampak? Oke, ini dia ya. Rumus-rumus trigonometri untuk rumus identitas sudut rangkap atau sudut ganda istilahnya ya. Jadi ada beberapa buku yang menyebutnya sudut rangkap, ada juga yang bilang sudut ganda gitu ya. Jadi sama aja maknanya ya. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, perhatikan di sini. Kita mulai dari rumus sinus 2 alfa ya. Rumus sinus 2 alfa ini apa sih rumusnya, Pak? Ya, apa sih rumusnya rumus sinus 2 alfa? Rumus sinus 2 alfa ini kita dapatkan ya, itu dari rumus asal muasalnya itu adalah dari rumus jumlah dan selisih sudut ya, terutama dari rumus jumlah sudut dari sinus ya. Nah, ini rumusnya. Masih ingat nggak kalian nih? Rumus jumlah sudut dari sinus. Masih ingat? Halo? Oke, rumusnya apa? Kalau kita punya sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa ya. Nah, sekarang kita coba ganti ya. Sekarang coba kita ganti betanya jadi alfa ya. Si beta ini semua kita ganti jadi alfa, maka apa yang terjadi ya? Nah, yang terjadi seperti ini. Tuh, jadinya sin alfa ditambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa juga. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat di sini. Alfa ditambah alfa, berapa alfa tambah alfa? Halo? Nah, itu dia. Jadi dapatlah sin 2 alfa. Nah, sin 2 alfa itu sama dengan apa? Sama dengan sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa juga ya. Nah, sedangkan sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa jadinya apa nih? Nah, perhatikan. Di sini tuh bentuknya sama-sama sin alfa cos alfa. Betul? Sehingga kalau bentuknya sama, maka kalau dijumlahkan jadi apa? Nah, ini dia. Jadinya sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, sehingga kita dapatkan rumus dari sudut rangkap atau sudut ganda dari sinus, yaitu sinus 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, cukup jelas? Oke, lanjut yuk. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yang kedua, rumus tangen dulu ya. Saya masukin rumus tangen dulu. Kenapa? Karena cosnya agak banyak nanti ya. Jadi kita masukin rumus tangen dulu aja biar muat nih slide di sini. Untuk rumus tangen, nah rumus tangen juga sama, kita memanfaatkan dari rumus jumlah tangen ya, rumus jumlah sudut pada tangen. Nah, kalian ingat tangen alfa plus beta itu rumusnya apa? Tangan alfa plus beta itu sama dengan rumusnya tangan alfa ditambah tangan beta dibagi 1 minus tangan alfa dikali tangen beta. Betul ya? Nah, selanjutnya sama prinsipnya kayak tadi, si betanya ini nih. Tuh, si betanya ini kita semua ganti dengan alfa. Maka yang terjadi jadinya adalah tangan alfa tambah alfa sama dengan tangan alfa tambah tangan alfa dibagi 1 min tangan alfa dikali tangen alfa. Oke. Nah, alfa ditambah alfa berapa? Halo? 2 alfa. Jadinya tangen 2 alfa. Lalu tangen alfa ditambah tangen alfa jadinya berapa nih? Ini sama-sama bentuknya, tangen alfa ditambah tangen alfa. Jadinya apa? Cakep, 2 tangen alfa. Lalu yang bawahnya tangan alfa dikali tangan alfa jadinya tangen kuadrat ya. Tangen kuadrat karena prinsipnya sama seperti kalau ada dua bentuk ya, misalkan A dikali A gitu ya kan, bentuknya sama-sama A ya. Sama-sama A nih, maka jadinya adalah A kuadrat. Nah, begitu pula tangen ya. Tangen itu fungsinya fungsi trigonometri tangen yang dikuadratkan itu
adalah tangennya, bukan sudutnya, ya, berbeda. Ya, sudutnya tetap dianggapnya satu, ya, tetap satuan, alfa sudutnya. Makanya dikuadratkan ini jadinya adalah apa? Si tangennya yang dikuadratkan. Tangen kuadrat alfa. Oke, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke rumus sudut rangkap ganda untuk rumus kosinusnya. Oke. Untuk mendapatkan rumus kosinus 2 alfa, ya, prinsipnya pun sama dengan sebelumnya. Kita akan memanfaatkan rumus jumlah sudut dari kosinus, ya. Nah, kosinus alfa plus beta itu kan awalnya rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta min sin beta dikali sin alfa. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang prinsipnya juga sama nih. Betanya semua nih kita ganti ya dengan apa? Alfa. Oke, sudut alfa. Sehingga kalau diganti jadinya apa? Jadinya cos alfa ditambah alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa. Nah, alfa tambah alfa berapa jadinya tuh? Cos alfa ditambah alfa. Sama dengan cos 2 alfa. Ya. Lalu cos alfa dikali cos alfa nih. Cos alfa dikali cos alfa jadinya apa nih? Kalau cos alfa dikali cos alfa. Hati-hati. Cos alfa dikali cos alfa. Nah, itu dia. Cos kuadrat alfa. Jadi yang dikuadratkan itu adalah fungsi trigonometrinya ya, bukan sudutnya. Bukan sudutnya. Jadi alfanya tetap sebesar sudut alfa. Sebesar 30 derajat ya tetap 30 derajat. Bukan sudutnya yang dikuadratkan, bukan, tapi fungsi trigonometrinya yang dikuadratkan ya. Begitu pula yang sinnya ya. Sin alfa dikali sin alfa. Jadinya berapa? Sin kuadrat alfa gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan perhatikan dulu konsep dari segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, perhatikan dulu nih. Misalkan saya punya sebuah segitiga siku-siku di sini ya. Ini siku-siku di sini ya. Siku-sikunya di sini. Lalu sebesar sudutnya adalah di sini sudut alfa. Di mana panjang sisi di depan sudut alfanya adalah sepanjang P, sebesar P, lalu sisi sampingnya sebesar Q, dan sisi miringnya sebesar R. Ya, maka dari sini kalau kita berdasarkan teorema Pythagoras, maka akan berlaku hukum atau dalil di mana panjang jumlah kuadrat sisi tegaknya itu sama juga dengan kuadrat sisi miringnya ya. Atau P kuadrat tambah Q kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ya enggak? Betul? Halo? Nah, berikutnya sekarang dari persamaan Pythagoras ini kita akan coba bagi mereka semuanya dengan R kuadrat nih. Ini semua mereka kita bagi dengan R kuadrat nih, ya. Ini semua kita bagi dengan R kuadrat ya. Apa yang terjadi nih kalau kita semua bagi dengan R kuadrat ya? Apa yang terjadi? Kita lihat. Jadinya adalah P per R dikuadratkan ditambah Q per R dikuadratkan sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat kan sama dengan berapa? Satu, ya enggak? Satu, ya. Jadi R kuadrat dibagi R kuadrat itu sama dengan 1 karena nilainya sama ya, bentuknya sama, variabelnya juga sama. Nah, ketika kita punya P per R dikuadratkan, ditambah Q per R dikuadratkan sama dengan 1, dan kita korelasikan, kita hubungkan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita lihat di sini. Kita punya kalau sin alfa itu sama dengan apa sih? Sin alfa sama dengan apa? P dibagi R kan ya pada segitiga siku-siku ini ya. Betul? Lalu cos alfa apa cos alfa? Q per R ya. Samping dibagi miring ya. Sisi samping dibagi miring nih kalau pada segitiga siku-siku ya. Perbandingan trigonometri cosnya. Nah, dari sini kita substitusi ya. Nilai P per R ini ya. Yang ini nilai P per R-nya ya. Ini nih ya. P per R ini kita substitusi jadi apa nih? Dengan apa? Dengan sin. Oke, dan Q per R-nya kita ganti juga dengan cos alfa sama dengan 1. Makanya terjadi begini jadinya. Tuh, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1.
Nah, kita dapat nih namanya adalah identitas trigonometri gitu. Dimana kalau kita punya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya sama juga dengan 1. Oke? Bisa dipahami di sini? Oke. Dari identitas trigonometri ini ya, yang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, ya kan? Nah, di sini ada bisa kita rubah menjadi dua bentuk ya, menjadi dua bentuk. Bentuknya apa? Yang pertama adalah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Boleh begini kan? Halo? Dan yang kedua adalah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, begitu. Selanjutnya, nah, hubungannya apa sih dengan rumus sudut rangkap ganda ini untuk yang cosinus ya? Jika kita sekarang punya cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, untuk yang pertama ya, maka kita substitusikan nilai dari sin kuadrat alfanya. Jadi sin kuadrat alfanya yang di sini ya, yang ini nih, kita ganti dengan 1 min cos kuadrat alfa. Tuh, di sini nih. Oke, jadi kalau dari sini awalnya ya kan cos 2 alfa kan sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, yaitu kan sin kuadrat alfanya sekarang kita ganti nih dengan 1 min cos kuadrat alfa. Maka jadinya gimana? Jadinya gimana? Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa. Gitu ya. Jadi ini apa namanya? Disubstitusi aja nih bentuk sin kuadrat alfanya menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Lalu selanjutnya kita buka kurungnya. Kalau kita buka kurungnya ya, maka jadinya gimana? Min ketemu plus 1 jadinya min 1, ya kan? Min ketemu min cos jadi plus cos kuadrat alfa ya. Nah, alhamdulillah, maaf ya. Cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa jadinya berapa? Cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa? Oke, cakep. Jadi kita punya nih rumus identitas trigonometri untuk yang sudut rangkap yang berikutnya. Pengembangan dari cos 2 alfa itu ternyata ada bisa juga menurut kita tuliskan sebagai apa? Cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak. Lanjut ya. Nah, sekarang yang kedua. Ya, yang kedua ini kita manfaatkan dari sini nih. Cos kuadrat alfanya diganti dengan 1 min sin kuadrat alfa. Ya, jadi bentuk cos 2 alfa di sini yang adalah bentuknya adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Si cos kuadrat alfa yang di sini kita ganti sekarang dengan 1 min sin kuadrat alfa. Gantian gitu ya dengan yang pertama. Oke, yang kedua gimana nih? Jadi bentuknya begini. Nih, si cos kuadrat alfanya ini kita ganti nih. Nah, gitu ya. Kalau diganti jadinya gimana nih? Nah, diganti jadinya begini. Cos 2 alfa itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa, ya kan? Ini. Jadi 1 min sin kuadrat alfa ya, dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, apa yang terjadi kalau kurungnya dibuka? Nah, kalau kurungnya dibuka, berarti tandanya tetap ya. Kenapa tetap? Karena dia di depannya tandanya positif nih, di depan kurungnya tandanya positif. Beda sama yang ini, kalau ini di depan tanda kurungnya negatif. Sehingga ada perubahan tanda ya di ketika kita buka tanda kurungnya. Oke, makanya tetap tidak berubah, kurungnya dibuka jadi 1 min sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Min sin kuadrat alfa dikurangi min sin kuadrat alfa sama dengan berapa ya? Nih, ini kan min 1 ya. Min 2 sin kuadrat alfa. Good, jadi kita punya cos 2 alfanya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi kita punya cos 2 alfanya itu sama juga dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Cukup jelas? Baik. Nah, sekarang ya, ini kesimpulannya ya. Jadi kalau apa namanya ditanyakan apa sih rumus dari atau identitas dari sudut rangkap untuk sin kostan ya ini ya. Yang pertama adalah sin 2 alfanya itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa, ya kan? Yang tadi sudah kita dapatkan. Lalu
Kalau tangen 2 alfa itu sama juga dengan 2 tangen alfa dikurangi 1 min tan kuadrat alfa. Dan untuk cos 2 alfanya, ya ini ada 3 rumusnya ya. Ini ada 3. Boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua, boleh juga pakai yang ketiga. Kita gunakan ini kapan? Ya sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. Contoh misalnya dalam suatu soal, suatu masalah yang diketahui hanya cosnya aja ya. Untuk mencari cos 2 alfa berarti kita cukup mencari pakai rumus yang kedua ini. Ya. Kalau misalnya yang diketahuinya sini aja berarti kita boleh pakai rumus yang ketiganya ini saja gitu ya. Atau kalau misalnya mau pakai yang rumus yang pertama ini ya cos 2 alfa itu berarti kita membutuhkan nilai dari cos alfa dan sin alfanya. Nanti nilainya setelah dihitung nilai berapa baru dikuadratkan juga boleh nanti. Oke ya. Ini adalah kesimpulannya. Lanjut yuk. Sekarang kita bahas ke contoh soal ya. Kita bahas contoh soal ya. Baik, contoh 1, nilai dari 2 cos kuadrat 67,5 derajat dikurangi 1 adalah berapa? Oke, ada yang bisa punya ide enggak? Kalau kita lihat di sini ya, anggaplah misalnya ya, 67,5 ini sebagai alfa, boleh nggak nih? Boleh nggak? Bisa, Pak. Saya, maka kan kita punya apa nih? Kan bentuknya adalah 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1, ya enggak? Betul? Nah, bentuk 2 cos kuadrat alfa min 1 ini sama dengan apa sih bentuknya? Coba lihat ke atas. Cos 2 alfa, maka ini bernilai sama juga dengan cos 2 alfa gitu. Nah, karena alfanya, berapa nilai alfa ini? Berapa alfanya? Nah, berarti diganti aja nih alfanya ya. Berarti cos 2 dikali 67,5. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan cos 2 dikali 67,5 berapa nih? 2 dikali 67,5 berapa? 135 derajat. Nah, cos 135 ini sudut istimewa bukan? Sudut istimewa? Iya atau bukan? Ayo, ada yang iya, ada yang bukan. Ada yang iya, ada yang bukan ya. Nah, gini ya, kalau kita punya bentuk sudut 135 derajat, dia ada di kuadran berapa sih? 135 derajat itu? Ini kan kuadran 1 ya. Ya, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Di sini sudutnya kan awalnya dari sini ya, 0 derajat ya mula-mula ya. Lalu dia berputar 90 derajat, lalu lanjut lagi 180 derajat, lalu lanjut lagi ke 270 derajat, lalu kembali lagi ke titik awal sejauh 360 derajat atau kembali ke 0 derajat, sama saja. Oke. Nah, 135 derajat itu ada di mana? Ada di sini nih, kira-kira nih, 135 derajat. Tuh, di sini nih. Nah, ini adalah 135 derajat. Nah, ketika kita punya bentuk seperti ini ya, maka sudut yang terbentuk itu sebetulnya bisa kita pepetkan aja tuh ya. Kita pepetkan kepada sumbu X ya atau garis horizontal yang terdekat. Ya. Nah, itu akan mendapatkan sudut yang istimewa, sudut lawannya ya. Yaitu berarti di sini berapa sisanya nih? Berarti berapa sisa sudutnya? 45 derajat. Nah, berarti cos 135 derajat ini sebetulnya sama ya. Sama dengan apa? Dia sama dengan nilainya cos 45 derajat gitu. Nah, tapi hati-hati. Ingat nggak? Setiap kuadran itu nilai trigonometrinya itu berbeda-beda. Ya. Di kuadran 1 nih. Di kuadran 1 ini ya, yang nilainya positif siapa saja? Semuanya ya. Semua itu apa aja? Yaitu sin, tan, dan cosnya. Oke. Kalau di kuadran 2, siapa saja yang positif? Hanya sin saja ya. Sebetulnya ada juga dengan kosekan ya. Tapi jarang dipakai biasanya. Tapi untuk informasi itu biasanya dengan kosekan ya. Ini biasanya sin dengan kosekan. Kosekan itu apa sih? Kosekan tahu nggak kosekan? Ah, good, sepersin ya.
Ini sin dan kosekan. Ini maksud bukan sin plus ya, tapi sin dan maksudnya ya. Biar nggak rancu deh ya, kita bikin plus apa tanda dan aja ya, sin dan kosekan. Kalau di kuadran 3 apa? Yang positif. Tangennya saja. Atau dengan apa? Iya, kotangen. Good. Kalau di kuadran 4, yang positif apa aja? Cos, good. Atau dan apa? Dan sekan ya. Sekan itu 1 per cos ya. Nah, lihat di sini. Di kuadran 2, di sudut yang di sini 135 derajat ini, di kuadran 2, yang positif hanya sin dan kosekan aja. Gitu. Sedangkan di sini adalah cos, ya enggak? Di sini adalah cos nih. Sehingga nilai cosnya pasti bernilai positif atau negatif? Halo? Negatif. Maka kita beri tanda negatif. Negatif. Gitu ya. Kenapa dia minus? Karena dia ada di kuadran 2. Dia kosinus, nilainya negatif. Karena di kuadran 2 yang positif hanya sinnya saja dan kosekan. Oke ya. Berarti berapa nilainya? Min cos 45 berarti berapa sama dengan? Min dari cos 45 berapa? Setengah akar 2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Halo? Hola? Tidak? Oke. Bisa ya? Kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah latihan nih buat kalian. Yuk dicoba, bisa nggak? Nilai dari 2 cos kuadrat 75 derajat dikurangi 1. Silakan, siapa yang bisa boleh mengajukan namanya. Pak, saya bisa, saya mau coba. Berapa jawabannya kita akan cek sama-sama. Berapa? Siapa yang bisa? So, silakan. Nilai dari 2 cos kuadrat 75 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Pak, tahu Pak? Ya? Min setengah akar 3. Jawab ini siapa nih yang jawab nih? Abi. Atar. Oke. Atar bilang katanya min setengah akar 3. Kita simpan dulu ya, Atar. Nanti kita cek ya, Atar. Atar. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda mungkin? Halo? Gimana yang lain? Ada yang punya jawaban berbeda atau ada yang sama? Sama nggak apa-apa, bilang Pak saya sama Pak jawabannya. Nggak apa-apa ya. Sama Pak jawabannya. Oke, siapa nih? Siapa nih? Raffi. Raffi jawabannya sama juga, minus setengah akar 3. Oke, Wisnu juga sama Wisnu? Iya. Oke, Wisnu dan Raffi. Ya, Wisnu. Oke, cukup ya 3 orang dulu ya. Oke, kita cek sama-sama. Ini yang menjawab begini bisa dapat poin ya. Tenang aja ya. Jadi saya akan apresiasi keaktifan kalian di virtual meet seperti ini ya, yang mencoba mengerjakan, menjawab ya. Ini akan dapat poin tambahan nanti nih ya, di nilai penilaian harian. Oke, yuk lanjut. Berarti kita bahas, berarti ini sama juga dengan apa nih? Langsung aja ya. 2 cos kuadrat 75 dikurangi 1. Ini sama dengan apa nih? Serupa dengan bentuk apa nih? Cos dari 2 kali 7, 5 ya? Betul nggak? Halo? Pak. Ya, berarti sama juga dengan cos 150. Ya nggak? Karena 2 dikali 75 ya? Cos 150. Nah, 150 itu ada di kuadran berapa? 2. Di kuadran 2. Di sini ya. Kuadran 2. Maka sisanya berapa nih? Sisanya nih. Kalau di sini 150, maka sisanya berapa? Di sini berapa? 30 derajat. Good. Nah, lanjut deh. Berarti sama juga dengan cos 30. Nah, ingat, karena dia di kuadran 2, nilai cosnya pasti negatif. Nah, sama juga dengan min berapa? Cos 30 sama dengan min setengah akar. Ya, oke, good. Ya, betul ya. Jadi jawabannya ya. Jadi jawabannya Atar, Wisnu, dan Raffi adalah min setengah akar 3. Betul. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya.
Kita banyakin ini dulu aja kali ya latihan soal. Contoh 2 nih, 2 sin 52,5 dikali cos 52,5 derajat adalah berapa? Oke, kalau kita lihat bentuknya, ya ini kira-kira mirip bentuk apa ya? Ini kalau misalkan dia, ini karena sudutnya sama nih. Tuh, sama. Kita anggap sebagai alfa, boleh nggak? Boleh? Oke, berarti kan ini kan sebetulnya mirip dengan bentuk 2 sin alfa dikali cos alfa. Gitu kan ya? Oke, ingat nggak bentuk 2 sin alfa kali cos alfa itu sama dengan apa ya? Iya, sin 2 alfa, betul ya. Sehingga kalau alfanya ada 52,5 maka sama juga dengan sin dari 2 dikali 52,5. Berapa 52,5 dikali 2? Hah? 100? 105 ya, 105 derajat. Oke, mantap, 105. Nah, pertanyaan saya, sin 105 ini sudut istimewa bukan ya? Bukan. Nah, kalau bukan berarti kita harus menyelesaikannya bagaimana dong? Kalau bukan sudut istimewa. Nah, kita ingat, kita bisa manfaatkan rumus selisih. Ya enggak? Nah, kalau kita punya sin 105, maka ini boleh kita tuliskan sebagai apa nih? Sin dari penjumlahan berapa? Oh, boleh. 45 tambah 60 boleh, 60 tambah 45 juga boleh. Ya, sama saja ya. Silakan kalian mau pakai 45 tambah 60 boleh, 60 tambah 45 juga boleh. Oke, ingat nggak sin alfa tambah beta bentuknya apa ya? Tulis di sini deh, sin alfa ditambah beta. Ayo, harus ingat ya, ini harus dihafalkan. Ya, cos beta, cos alfa. Oke, manis. Berarti kalau kita punya sin 60 tambah 45, 60-nya sebagai alfa dan 45-nya sebagai beta. Maka jadinya gimana nih? Jadinya sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dikali cos 60 derajat. Nah, sekarang sudah jadi istimewa semua belum nih? Sudah ya? Oke? Nah, sin 60 berapa? Sin 60? Setengah. Oke, good. Cos 45 berapa? Akar 2. Good, cakep. Sin 45 berapa? Oke, manis. Cos 60 berapa? Oke, yuk sekarang tinggal kita sederhanakan. Setengah dikali setengah. Setengah kali setengah, seperempat. Akar 3 kali akar 2. Akar 3 kali akar 2 jadi akar. Nah, yuk ditambah. Setengah akar 2 dikali setengah. Setengah kali setengah berapa? 4. Jadi akar 2 kali 1 jadi akar 2. Akar 2. Nah, kalau esai, soal esai sampai sini udah boleh ya. Sampai sini aja udah boleh ya. Tapi kalau soal PG biasanya dia mau bentuknya sederhana lagi ya. Jadi kalau untuk bentuk yang PG biasanya dia mau bentuknya seperti ini. Seperempat dikali akar 6 ditambah akar 2. Nah, dia maunya biasanya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi nanti sesuaikan aja. Kalau soalnya PG berarti kalian harus biasanya bentuk yang sesuai dengan pilihan jawabannya. Kalau esai sampai sini pun sudah boleh. Ya. Jadi yang ini boleh, ya, yang ini juga boleh. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa? Oke, yuk lanjut. Sekarang latihan 2 nih buat kalian. Silakan dicoba. Nilai dari 2 sin 37,5 dikali cos 37,5. Yuk. Mangga, silakan. Kakang, Teteh, Mas, Mbak, ya, boleh silakan coba. Siapa yang duluan? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Sudah?
Sudah belum? Ya, siapa namanya? Evan ya? Berapa, Van? Akar 6 tambah akar 2. Oke, kok sama, Van? Sama nggak sih? Sama ya, Van? Yang lain punya jawaban yang berbeda mungkin? Siapa namanya? Sama, Pak. Tadi siapa namanya yang perempuan dulu? Katrina, jawabannya sama? Sama. Oke, terus apa lagi? Abraham juga sama? Oke. Siapa nih? Raffi, Rizky. Wah, banyak ya. Wah, ini Rizky BP apa Rizky Muhammad Rizky? Oke, Rizky BP. Oke ya, jawabannya ternyata sama semua ya. Karena jawaban siapa nih? Wisnu juga sama. Oke. Karena sama semua nih kayaknya udah deh. Ya. Jawabannya ya udah benar ya, 1/4 kali akar 6 tambah akar 2 karena jawabannya sama semua. Perlu dibahas nggak nih? Halo? Bahas, Pak. Mau dibahas? Oke. Bilang aja ya, jangan diem aja. Kalau misalnya Pak, saya nggak masih belum paham dari mana itu asal muasalnya. Ya, kok bisa dapat segitu? Ngomong ya, jangan diem aja. Oke? Oke, yuk kita bahas di sini. Kita anggap di sini berarti 37,5 dan 37,5 ini sebagai alfa derajat. Boleh? Oke, maka kalau kita punya bentuk 2 sin dari 37,5, ya kan? 37,5, 37,5 dikali dengan apa namanya? Cos. Berapa nih? 37,5 juga ya. 37,5. Langsung aja ya, rumusnya apa? Rumusnya masih ingat? Sama juga dengan 2 sin kok 2 sin alfa sih? Sama dengan sin 2 alfa, gitu ya. Oke. Karena alfanya adalah sebesar 37,5, maka diganti aja tuh. Berarti sama juga dengan sin dari 2 dikali 37,5. Ya, 2 kali 37,5 berapa? Sama dengan sin 75. Apakah ini sudut istimewa bukan? Bukan. Kalau bukan harus kita uraikan lagi. Ya, kita uraikan lagi dengan rumus jumlah sinus ya, jumlah sudut sinus ya. Sinus dari berapa nih? 375 itu kamu pakai apa? 45 tambah 30, 30 tambah 45. Oke, boleh ya dibalik-balik sama aja ya. Nggak masalah, nanti hasilnya juga belakangnya akan sama. Paling bentuknya aja yang berbeda ya. Bentuknya dalam artian mungkin ada yang dapatnya akar 2 tambah akar 6 itu sama aja. Senilai juga ya karena penjumlahan itu sifatnya apa? Komutatif ya. Lanjut nih sama dengan apa nih? Sama dengan jadinya sin 30 dikali cos 45 ditambah sin 45 dikali cos 30. Nah, sama dengan berapa nih? Sin 30 sama dengan setengah. Cos 45 berapa? Good. Sin 45 berapa? Oke, cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya, maka sama. Oke, setengah kali setengah 1/4 akar 2 gitu ya. Ditambah setengah kali setengah 1/4 dikali akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Nah, ini kan sama saja ya dengan 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6 ya. Oke, ini boleh juga 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Ini sama saja. Oke, hasilnya sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Halo? Boleh, silakan. Kalau pengurangan nggak boleh ditukar ya, hati-hati. Karena nilai dari misalnya ya, nilai dari coba 30 dikurangin 45 ya.
Kira-kira sama nggak nih hasilnya dengan 45 dikurangi 30? Beda ya. Kalau 30 dikurangi 45 adalah minus 15, ya kan? Sedangkan 45 dikurangi 30 itu adalah 15. Berarti ini tidak sama gitu. Oke, Van? Oke, jadi hati-hati ya kalau penjumlahan itu tidak bisa bisa dibolak-balik. Tapi kalau pengurangan itu tidak bisa. Oke, ini saya hapus lagi ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada lagi pertanyaannya nggak? Cukup? Oke, yuk kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nih dia nih. Jika sin A sama dengan 3/5 dengan A-nya sudut lancip, ya, tentukan nilai dari cos 2A. Oke, dan juga tentukan nilai dari tangen 2A-nya. Nah, untuk mencari menghitung nilai dari cos 2A, maka kita harus uraikan dulu ya. Harus uraikan dulu. Cos 2A itu sama dengan apa? Kamu pakai rumus yang mana? Rumusnya kan ada banyak ya. Apa rumusnya? Cos 2A itu tulisannya jadi jelek nggak apa-apa ya. Ini soalnya pen tabletnya, stylus pennya habis baterainya, jadi saya harus ganti dengan yang lain. Dengan jari saya sendiri, mohon maaf. Jadinya jadi kurang baik nih tulisannya. Apa-apa ya, kebacakan ya, masih kebacakan ya. Cos 2A, apa cos 2A? Halo? Oke, boleh. 1 min sin kuadrat A. Oke. Kenapa kita pakai 1 min sin kuadrat A? Kenapa nggak pakai yang cos? Ini 2 ya. Ada 2-nya ya. Kenapa kita nggak pakai yang 2 cos kuadrat alfa ditambah 1? Dikurangi 1, sorry. Nah, karena yang diketahui hanya sin aja gitu ya. Nah, tadi kan berarti nangkap ya kalian ya. Tergantung dari apa informasi yang dimiliki gitu ya. Nah, berarti kita bisa manfaatkan ini. Berarti 1 minus 2 dikali sin kuadrat alfa. Nah, sin alfanya kan sama dengan 3/5 ya. Berarti kalau sin kuadrat alfa itu sama juga dengan 3/5 kuadrat. Oke? Sama dengan berapa nih? 1 dikurangi 2 dikali berapa nih? 3/5 kuadrat berapa? 9/25. Good. 2 kali 9 berapa? Oke, 18/25. Jadi kalau disamakan dikurangi nih, samakan dulu penyebutnya ya. Jadi berapa nih? 1 itu sama dengan berapa per 25? Good, berarti 25/25 dikurangin 18/25. Jadi berapa hasilnya? 25 dikurangin 18? Ya, 7/25. Oke, ini dia Jo. Sip. Oke, bisa ya? Bisa. Sekarang kalau tangen gimana nih? Pak, tangen itu kan rumusnya apa? Masih ingat nggak rumus tangen itu apa? Halo, ada yang masih ingat? Tangen 2 alfa rumusnya apa? Iya, 2 tangen alfa ya dibagi 1 minus tangen kuadrat A. Gitu ya. Nah, Pak, ini gimana Pak? Kok saya kan mau menghitung tangen 2 alfa. Di sini kan rumus tangen 2 alfa kan sama dengan fungsi trigonometrinya pakai tangen alfa, sedangkan yang diketahuinya hanya sin A gitu kan. Sin A-nya sama 3/5. Gimana dong caranya, Pak? Nah, caranya adalah kalian bisa memanfaatkan segitiga, siku-siku ya, memanfaatkan teorema Pitagoras ya. Dengan membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini siku-siku di sini misalnya. Oke, anggaplah misalkan di sini sudut A ya. Ini anggaplah sini sudut A. Nah, gitu ya. Sudut A di sini. Nah, lihat di sini. Sin A kan sama dengan 3/5. Berarti sin A itu kan perbandingan antara sisi depan dibagi sisi miring. Berarti depannya. Berapa depannya? 3 ya. Nah, miringnya berapa? 5. Berarti kalau
Menggunakan teorema Pythagoras, sisi sampingnya berarti berapa nih? Iya, langsung ya, 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat gitu ya, sama dengan berapa? Nah, ini angka, jangan lupa dikasih akar ya. Akar 25 dikurangi 9, 16, akar 16 adalah 4 gitu ya. Oke, jadi dapatlah 4. Nah, dari sini bisa nggak kita dapatkan tangennya berapa jadinya? Bisa. Tangen A-nya berarti berapa nih? Good, 3/4. Karena perbandingan tangen itulah depan dibagi samping. Desa. Ya, tangen itu desa. Depan dibagi samping. D per sa. Gitu. Oke, yuk tinggal di substitusikan aja. Ya. Berarti 2 tangen alfa sama dengan apa? 2 dikali 3/4. Dibagi 1 min 3/4 kuadrat. Good, sama dengan, nah 2 dibagi 4, 2 dibagi 4, 2 sama 4 sama-sama dibagi 2 ya. Coret-coret, jadi tinggal 2 di sini. Berarti bawah atasnya 3/2 per bawahnya 1 minus 3/4 kuadrat berapa nih? 9/16 gitu ya. Maka sama dengan berapa nih? Sama dengan berarti 3/2 dibagi berapa nih? Samain penyebutnya yang bawah nih. Yang bawah samain penyebutnya. 1 min 9/16 berarti sama-sama dibagi per 16 juga. 1 itu berapa dibagi 16? Ya, 16/16 dikurangin 9/16 gitu ya. Maka sama dengan 3/2 ya kan, dibagi 16 dikurangi 9 berapa? 7/16. Sekarang tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik aja jadinya 3/2 dikali. Ini dibalik nih. Kalau mau dibalik apa namanya perubahannya berarti pembagiannya berubah jadi perkalian juga. Nah, posisinya juga dibalik nih, bukan 7/16 jadinya 16/7. Gitu ya. Nah, berarti 16 dibagi 2 berapa? 8. 3 kali 8 berapa? Per 7. Oke, selesai, dapat jawabannya. Jadi apa namanya, untuk tangen 2 alfanya, jika sin alfanya diketahui sama dengan 3/5, maka nilai tangen 2 alfanya adalah 24/7. Ini dia jawabannya. Tuh dia. Oke, sampai sini adakah pertanyaan lagi? Bisa dipahami? Oke ya, kita bisa lanjut? Bisa lanjut? Yuk. Nah, latihan 3 buat kalian. Jika diketahui tangen beta sama dengan 8/15 dengan A-nya sudut lancip, tentukan nilai dari sin 2A dan cos 2A. Yuk, silakan. Siapa yang bisa? Boleh yang jawab yang A dulu boleh ya, yang B dulu juga boleh, silakan. Ini kita batasi ya. Kita kasih garis nih. Tengah-tengah lah kira-kira di sini. Oke. Yo, yang lain jangan ini ya, jangan sampai kalah ya dengan teman-teman yang sudah berusaha menjawab. Yang lain juga boleh mencoba, jangan malu-malu. Aktif dalam belajar itu tidak rugi ya buat kalian. Justru itu bisa baik buat kalian nanti di masa yang akan datang ya. Mungkin sekarang nggak begitu berasa ya.
nanti bahasanya di masa yang akan datang. Oke? Gimana? Ada yang sudah dapat? Ya, saya kasih clue ya. Kita bikin segitiga siku-sikunya dulu ya. Ini anggaplah di sini B-nya. Gitu ya. 8/15 berarti gimana? Sini 8, sini 15. Nah, gitu ya. Sok, silakan dicari. Gimana, sudah? Siapa namanya? Rizky BP. Oke Rizky, berapa Rizky jawabannya? Yang mana nih? Kamu yang A atau yang B? Dua-duanya cepet amat. Oke. Good. Sebentar. Rizky BP ya. Oke, berapa Rizky? 289. Oke, terus kalau yang B-nya berapa? 333. Gini. 333. Hah? 33. Oke, 33 per. Oke. 33 per 289. Oke, yang lain silakan. Ada yang punya jawaban yang berbeda dari Rizky BP? Gimana yang lain? Siapa namanya? Eli gimana? Jawabannya berapa? Per 289. Oke, sip. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Oke. Salah atau benar ya, kalian yang aktif begini tetap mendapatkan ada poin keaktifan tersendiri. Oke. Yang lain, ada yang punya jawaban berbeda lagi? Nanti kita sama-sama cocokin. Sama ya. Ada lagi selain Rizky BP dan Eli? Yang punya jawaban berbeda atau sama juga nggak masalah ya. Namanya juga kita mencoba, yang penting kamu mau mencoba dulu. Karena matematika itu nggak bisa hanya melihat doang gitu ya, hanya melihat, memahami konsepnya paham, tapi kalau nggak mau melatih diri sendiri itu nanti sulit ya, nggak bisa berkembang malahan ya. Karena matematika itu butuh latihan ya, seperti halnya aplikasi-aplikasi yang berkembang gitu ya di dunia per IT-an gitu ya, per IT-an.
Nah, itu membutuhkan latihan-latihan ya. Kalian menggunakan aplikasi Canva untuk bikin kolase, itu juga butuh latihan, sering-sering menggunakan ya, baru mahir nanti. Sama matematika juga kayak begitu ya. Butuh latihan. Nggak bisa cuma sekali pakai, 2 kali pakai doang, udah terus merasa bisa, nggak bisa begitu ya. Harus terus latihan, dicoba terus. Ya. Oh, Abi ini ya? Atar ya? Oh, Abraham. Abraham juga vaksin? Oke. Oke, Abraham. Siapa namanya? Evan. Evan berapa, Van? Oke. Minus 161/289. Oke, wow. Ini minus nih ya sekarang ya. Oke. Lanjut. Ada lagi yang punya jawaban berbeda? Mungkin cukup dulu ya. 3 orang dulu ya. Oke. Yang pertama dulu ya, kita bahas yang pertama. Untuk sin 2A ini sepertinya sudah sama semua ya. Sudah mengerucut ya. Ini betul ya jawabannya ya. Jawabannya betul nih. Ini betul semua ya. Perlu dibahas kan nih sin 2A-nya? Nggak usah ya. Nggak usah dibahas ya. Udah pada jago nih kayaknya nih. Insya Allah ya. Gimana? Yang lain nih. Halo? Mau dibahas aja? Oh ya udah oke deh kalau dibahas aja. Oke, kita bahas yuk sama-sama. Oke. Sin 2A. Sin 2A itu rumusnya apa? Sin 2A rumusnya apa? Ya, sin 2A apa rumusnya? Apa sin 2A rumusnya? Ya, 2 sin A cos A. Jadi kalau kita punya sin 2A, yaitu sama juga dengan 2 sin A dikali cos A. Gitu ya. Oke, kan diketahui kan baru tangen B doang kan ya? Betul nggak? Nah, ini nih ada keliru ya. Harusnya ini tangannya tangan A ya, bukan tangan B ya. Tangan A nih harusnya ya, tangan A itu sama 8/15 dengan A-nya sudut lancip. Nah, ini baru benar ya. Oke, sorry ya, ada kesalahan soal sedikit ya. Nggak ada yang itu ya, tadi nggak ada yang komplain. Nggak apa-apa, tapi maksudnya ke sana ya, maksudnya sama. Ini sama A. Oke. Oke, di sini kan rumus sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nah, sedangkan yang diketahui adalah tangan A-nya sama dengan 8/15. Kalau gitu kita harus mencari dulu dong berapa sin A-nya dan berapa cos A-nya. Nah, untuk mencari sin A dan cos A-nya, kita bisa memanfaatkan segitiga siku-siku ya, yang seperti ini ya, dan kita manfaatkan juga teorema Pitagoras untuk mencari sisi-sisi yang belum diketahui nilainya. Nah, kalau misalnya di sini diketahui sisi yang saling tegak lurusnya sudah ada nilainya yaitu 8 dan 15, maka sisi miringnya berapa? Taruhlah misalkan namanya si X. Nah, si X-nya berarti rumusnya gimana si X? Halo? Akar dari berapa? Ya, 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Oke, sama dengan berapa nih? 8 kuadrat 64 ya, ditambah 15 kuadrat berapa? 225. Berarti kalau dijumlahkan berapa nih? 289. Akar 289 berapa? Hai manis. Mantap. 17 ya, dapat 7. Berarti X-nya adalah 17. Nah, itu ya. Oke, berarti dari sini bisa nggak kita mendapatkan sin A-nya? Sin A-nya berarti berapa? Depan dibagi miring ya. Berapa nih? 8/17. Sedangkan cos A-nya berapa? Ya, 15/17. 17. Ya, aduh. Bentar ya, ini nulisnya agak repot ya, soalnya ujung jari saya kebesaran. 17. Oke, gitu ya. Kelihatan ya nulis per 17 ya.
Oke ya, sekarang tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaan sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Di mana sin A-nya nilainya adalah 8/17, berarti 2 dikali 8/17 ya, dikali 15/17. Ya, udah tinggal dikali aja ya. 2 kali 15 berapa? 30 ya. 30 dikali 8 berapa? 240 per 17 kali 17 berapa? 289. Oke, sama ya hasilnya ya. Oke, sekarang yang B. Sampai sebelum yang B, yang A ini ada pertanyaan tidak? Nah, bisa ya. Oke, sekarang untuk yang B ya, yang B ini kan jawabannya beda-beda. Saya mau tanya dulu. Rizky BP pakai rumus yang mana? Akan ada 3 tuh. Yang cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, atau 2 cos kuadrat alfa min 1, atau 1 min sin 2 sin 1 min 2 sin kuadrat alfa. Yang 1, 2 apa 3? 1 min 2 sin kuadrat. Kalau Eli pakai rumus yang mana? 2 cos kuadrat alfa. Ya, 2 cos kuadrat alfa ya. Oke, kalau Evan pakai yang mana, Evan? Oke, beda-beda ya. Oh, beda-beda kok bisa jawabannya? Heeh. Oh, jadi gimana? Lalu? Oh, kebalik jadinya. Salah ngitung kamu. Oh, jadinya minus. Oh, gitu, tangan B. Jadi kamu ganti di sini, jadi sini A-nya. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Jadi kalau misalkan begini posisinya, jawaban kamu gimana? Udah jawaban Evan gimana jawaban Evan? Sama dengan berapa jadinya? Udah dihitung belum? Belum. Oke, sekarang kita akan coba ya pakai rumusnya Rizky BP ya. Rizky BP kan pakai rumusnya cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Oke. Coba kita lihat di sini, kita punya cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Gini ya Rizky ya. Oke. Nah, cosnya berapa? Hah? Oh, kamu pakai 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oke, kita coba. Kalau Eli pakai yang mana tadi? Oh, cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Apa yang 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1? Oh, oke. Cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa ya. Oke, kita coba sekarang pakai yang ini ya. 1 min 2 sin kuadrat alfa. Berarti ini sama juga dengan 1 minus 2 dikali sin kuadrat alfa. Sin alfanya berapa tuh? 8/17. Kuadrat ya? K sama dengan 1 dikurangi 2 dikali 8 kuadrat berapa nih? 64 per 289. 2 kali 64 berapa? 100? Ya, 128 dibagi 289. Samakan penyebutnya jadinya 289 per 289. Dikurangin 128 per 289. Oke, berapa nih? 289 dikurangi 128. 161 per 289. Oke, Ki. Kesalahannya di mana, Ki? Oh, oke. Oke, ya, itu hati-hati ya. Betul ya, kesalahannya hati-hati di situ. Jadi kuadratkan dulu ya, baru dikali. Bukan dikali baru dikuadratkan, bukan. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, kalau Evan tadi karena soalnya ya, Evan ya. Ya, oke, Evan. Oke.
Tapi jawabannya sama nggak? 161/289 ya? Oke, kalau gitu sip, mantap lah. Ya, jadi ini caranya seperti ini untuk menyelesaikan soal dari latihan 3-nya. Oke, ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum kita lanjut. Oh iya, boleh, silakan. Di chat aja ya, nggak apa-apa. Siapa lagi yang mau bertanya? Cukup jelas ini pembahasannya? Halo? Oke, kita lanjut ya. Yuk contoh 4 nih. Nah, contoh 4. Nilai dari 1 minus 2 tangen 15 dibagi 1 min tangen kuadrat 15 ya. Sekarang yang tangen nih. Nah, bentuk ini ya kira-kira menyerupai bentuk yang mana nih? Kalau yang tangen nih, ini sama-sama 15 ya. Nah, anggaplah ini misalkan sebagai alfa gitu ya. Nah, jadinya gimana nih jadinya? Untuk menjawabnya. Ingat? Halo? Ini kan sama dengan 1 minus 2 tangen 15 derajat dibagi 1 min tangen 15 derajat. Gitu kan ya? Nah, yang harus kalian perhatikan adalah bentuk ini ya. Nah, ini doang ya, nggak satunya nggak ikutan gitu ya. Bentuknya itu sama dengan apa sih? Tangan 2 alfa ya. Betul ya, mirip ya, tangan 2 alfa ya. Jadi ini tuh sebetulnya mirip dengan tangen 2 alfa gitu ya. Jadi ini sama juga dengan tangen 2 alfa. Maka ini boleh kita tuliskan berarti sama dengan 1 dikurangi tangen 2 alfa. Di mana alfanya berapa alfanya? 15 derajat. Gitu ya. K sama dengan 1 minus berapa nih? Tangan 2 kali 15. Tangan 30 derajat. Ya. Tangan 30 berapa ya? Akar 3/3. Gitu ya. Oke, samakan penyebutnya dulu. Oke, samakan penyebutnya. Kalau 1 itu sama dengan berapa dibagi 3? Good, 3/3 dikurangi akar 3 dibagi 3. Oke, sama dengan sama-sama penyebutnya nih 3 ya, sepertiga. Jadi sepertiga kita keluarkan. Oke, dikali 3 minus akar 3. Nah, ini dia jawabannya yaitu sepertiga dikali 3 min akar 3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, yang lain gimana? Clear? Jelas pembahasannya? Oke, yuk lanjut ya. Latihan 4. Nah, ini buat kalian latihan 4 ya. Silakan dicoba. Ya, cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Oke. Sudah? Bisa? Halo? Ada yang bisa? Sudah? Oke, siapa tuh tadi namanya? Katrina. Oke, Katrina gimana Katrina? Jawabannya. Seper akar 3.
Oke, gini terus. Begini. Oke. Yang lain ada lagi yang punya jawaban berbeda atau sama? Beda. Oke, Rizky BP gimana? Mm-mm. Mm-mm. 3 tambah akar 3. Oke. Wah, menarik nih ya. Beda-beda. Ada yang punya jawaban berbeda lagi? Silakan. Siapa namanya? Eli. Oke, Eli silakan. 3 min akar 3. Oke. Wah, sama ya kayak jawaban soal sebelumnya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, udah ya, cukup ya 3 dulu ya. Atau ada yang mau menambah lagi? Pak, saya sama dengan Katrina. Oh, saya sama kayak Rizky BP. Oh, saya sama kayak Eli. Silakan. Satu lagi deh. Silakan. Ada lagi yang mau mencoba? Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Kita akan coba bahas ya. Karena beda-beda ya jawabannya. Sudah? Cukup? Yang lain gimana? Mau menyampaikan nggak jawabannya? Pak, Siapa namanya? Wisnu. Oke, Wisnu. Wisnu sama kayak Rizky. Oke, lanjut. Oke, kita coba ya sama-sama ya. Oke, di sini nilai dari 1 minus 2 tangen 75 dibagi 1 min tangen kuadrat 75. Kita ketahui di sini ini merupakan bentuk dari tangen 2 alfa ya. Di mana alfanya ini merupakan 75 derajat. Betul ya? Berarti ini kita boleh tuliskan ini sama juga dengan 1 minus tangen 2 alfa. Gitu ya? Halo? Halo? Ya, sama dengan 1 dikurangi tangen dari 2 dikali alfanya berapa tuh? 75. Sama dengan 1 minus tangen 150 derajat. Nah, hati-hati di sini. Tangen 150 derajat itu ada di kuadran berapa ya? Ya, kita boleh bikin dulu ya kuadrannya. Nah, ini 0 derajat, 90, 180, 270. Nah, 150 ada di mana? 150 itu ada di sini, kira-kira nih. Tuh, gitu ya. Ini 150 di sini, 150 derajat. Nah, yang kita ambil yang berhimpitan yang paling dekat dengan sumbu X-nya atau sudut horizontalnya nih. Ini berarti berapa di sini sisanya nih? 30 derajat. Nah, berarti di sini ya, berarti di sini ini sama dengan 1 dikurangi. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Tangan 150 kan sama dengan tangan 30 kan ya? Tangan 30. Oke. Nah, lihat di sini. Ini kuadran 1, 2 apa 3 ya? 2. Kuadran 2. Kalau kuadran 2, lihat fungsi trigonometrinya yang diinginkan. Bentuknya apa nih? Tangen. Tangen di kuadran 2 ini nilainya positif atau negatif? Negatif. Berarti dia minus tangen dari 30. Nah, gitu ya. Hati-hati di sini. Bisa dipahami nggak nih? Halo? Saya? Oke, good. Sekarang berarti min ketemu min. Min ketemu min. Berapa min ketemu min? Plus. Good. Jadi 1 plus tangen 30. Nah, gitu ya. Jadi 1 ditambah tangen 30 berapa sama dengan akar 3 per 3. Ya enggak? Samakan penyebutnya juga di sini. 1 itu sama dengan berapa dibagi 3? Karena di sini 3 ya. Karena di sini 3 jadinya berapa dibagi berapa sama dengan 1 gitu ya. Atau 1 itu sama dengan berapa dibagi 3? 3 per 3 ditambah akar 3 dibagi 3. Nah, sekarang karena sama-sama sepertiga ya, sepertiga dikeluarkan. Lalu sisanya adalah 3 ditambah akar 3. Oke, ini jawabannya yang betul. Jawabannya siapakah yang betul? Katrina, Wisnu Rizky, atau Eli?
Wisnu Rizky. Oke. Nah, dari sini Katrina sama Eli, apakah sudah tahu di mana letak kesalahannya? Sudah. Kalau Katrina di mana letak kesalahannya? Salah apa? Salah tangannya ini nilainya. Oh, sama tanda ininya salah ya? Oke, nggak apa-apa ya. Salah sekarang nggak apa-apa ya. Artinya kamu jadi koreksi. Oh iya, saya salah di sini. Berarti besok atau berikutnya nanti jangan sampai keliru lagi ya untuk pembelajaran. Nah, kalau Eli salahnya di mana, Li? Tanda minusnya sini ya. Oke. Hati-hati ya. Ingat ya, permainan kuadran 1, 2, 3, 4 ini sangat berpengaruh sekali terhadap nilai dari fungsi trigonometri, khususnya pada sudut-sudut yang istimewa, ya, yang bisa kita hitung langsung ya. Ataupun yang non istimewa juga sama ya. Yang penting sudut kuadran ini sangat pengaruh sekali lah gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini untuk soal latihan 4-nya? Halo? Cukup? Ya, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya, contoh 5. Wah, banyak sekali latihannya ya. Nggak banyak sih sebetulnya ya. Yang kita tuh lamanya karena pembahasannya ya, karena kita langsung latihan ya. Nggak apa-apa ya, kita banyak-banyak latihan begini ya. Supaya kita paham di mana letak kesalahannya dan jangan sampai nanti terulang lagi. Oke, contoh 5 nih. Nah, jika sin X sama dengan min P, ya, dengan X-nya berada di antara sudut 180 derajat dan 270 derajat. Nah, di sini hati-hati, Di sini hati-hati ya, karena apa? Abi ya? Oke, Abi. Silakan, Natar. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, X-nya ini berada di mana nih? Antara 180 sampai 270 derajat. Di kuadran berapa nih? Kuadran 3. Nah, ini hati-hati ya. Di sini ada tanda kuadran 3 nih. Ada clue-nya di sini. Maka nilai dari sin 2x dikali cos 2x itu berapa? Oke. Oke, kita akan coba jawab di sini ya. Untuk mencari nilai dari katanya diminta sin 2x gitu ya. Dikali cos 2x. Nah, kita bisa pisahkan satu persatu ya. Kita boleh cari dulu nih masing-masing. Sin 2x-nya kita cari dulu, cos 2x-nya kita cari dulu. Ya, nanti kalau sudah ada baru kita gabungkan, kita kalikan. Itu boleh gitu ya. Oke, sin 2x itu rumusnya apa ya? Halo? Ya, 2 sin A cos A. Oke, kita tulis di sini aja ya. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x dikali cos x ya. Tergantung sudutnya ya. Kalau x jadi x semua, kalau alfa jadi alfa semua. Nah, sama dengan. Nah, sekarang lihat nih. 2 sin x. Sin x-nya ada nggak? Halo? Ada nggak sin x-nya? Ada ya. Nah, berarti kalau sin x-nya ada, maka kita tuliskan aja berapa nilai sin x-nya nih. Sin x-nya adalah minus P. Nah, sekarang cos x-nya. Cos x-nya ada nggak cos x-nya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti harus kita cari dulu cos x-nya ya. Untuk mencari cos x ya kita bisa memanfaatkan ya apa namanya segitiga siku-siku lagi ya. Kita manfaatkan teorema Pitagoras. Nah, seperti ini gitu ya. Sin x sama dengan min p. Nah, anggaplah di sini x-nya ya. Nah, sin x sama dengan min p itu kan sama juga dengan p dibagi 1 ya atau p dibagi min 1 ya. Depan dibagi miring gitu ya. Nah, di sini gini ya. Di sini saya tuliskannya tetap positif dulu aja ya. Di sini P sama 1. Jadi tanda minnya ini sebetulnya ya. Tanda min yang ini ya, ini sebetulnya menunjukkan apa nih? Letak sudut. Nah, lihat deh. Letak sudutnya ya, itu kan ada di kuadran berapa nih? Nah, kuadran 3 gitu ya. Letak sudutnya di kuadran 3, makanya dia tuh nilainya minus gitu loh ya. Nah,
Jadi minusnya ini sementara ini saya abaikan dulu, saya anggap dia nilainya positif. Jadi sama dengan P. P itu kan sama dengan P dibagi 1 ya. Betul nggak? Halo? Ya, P dibagi 1 artinya kalau misalkan saya punya sin X sama dengan P gitu ya, maka ini sama juga dengan P dibagi 1, artinya depan sudutnya adalah P, sisi miringnya adalah 1. Nah, sehingga sisi sampingnya berapa nih? Nah, ini tinggal pakai Pitagoras. Ya enggak? Yaitu sisi miring kuadrat dikurangi salah satu sisi tegak kuadratnya. Berarti sama juga dengan 1 kuadrat yaitu 1 ya. 1 kuadrat 1 dikurangi dengan P kuadrat. Oke? Nah, berarti dari sini bisa nggak kita dapatkan nilai cos X-nya? Cos X-nya berapa jadinya? Akar dari 1 min P kuadrat dibagi 1 gitu ya. Nah, kalau dibagi 1 kan berarti kan hasilnya dirinya sendiri ya. Hasilnya dirinya sendiri. Jadinya biarkan aja akar 1 min P kuadrat. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita berlanjut ke sini ya, ke sininya. Kita perhatikan lagi, lihat. Ini kita bermain di kuadran berapa nih? Kuadran 3. Kalau di kuadran 3, nilai cosinus itu positif atau negatif? Negatif. Cosinusnya itu nilainya negatif. Ya enggak? Berarti tanda nilai cosinusnya ini ya berarti adalah negatif gitu. Jadi negatif dari akar 1 min P kuadrat. Bisa dipahami? Saya rapiin aja ya. 1 min P kuadrat tuh. Minus dari akar 1 min P kuadrat. Oke ya. Hati-hati di sini ya. Halo? Hati-hati ya di sini ya. Minnya itu adalah karena dia di kuadran. Ya, karena di kuadran 3. Nah, gitu ya. Kelihatan nggak sih warna kuning begini? Kelihatan nggak? Kalau nggak saya ganti warnanya nih biar jelas. Takutnya ntar ada yang sulit melihatnya. Oke, ganti aja deh warna hijau ya. Nah, tanda minus ini menunjukkan karena dia di kuadran 3. Nah, gitu ya, di kuadran 3. Oke. Yuk lanjut sekarang, berarti kita pindahkan ke sini ya. Nilai dari cos X-nya itu adalah minus dari akar 1 min P kuadrat. Boleh ya? Sama dengan min kali min berapa? Min kali min? Positif ya. Ya, bukan kejebur ya. Min kali min ya. Ditabrak aja ya, jadinya kejebur kali dia. Min kali min. Nah, ini min kali min ketemu kalau di sini berarti plus. Tandanya jadinya 2P. 2 kali P 2P. Akar dari 1 min P kuadrat. Nah, itu dia. Berarti kita dapatkan nilai dari sin 2X-nya adalah 2P dikali 1 min P kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Cukup jelas? Oke, lanjut yuk. Sekarang kita cari nilai dari cos 2X-nya ya. Nah, untuk cos 2X-nya ya, cos 2X-nya itu kan rumusnya apa? Rumusnya boleh kita pakai yang cos kuadrat X ya min sin kuadrat X ya. Misalkan kita pakai yang ini. Maka sama dengan apa? Sama dengan cos X-nya apa tuh? Cos X-nya kan sama dengan min akar 1 min P kuadrat ya. Betul nggak? Jadi min akar 1 min P kuadrat. Karena dia kuadrat maka dia dikuadratkan lagi. Gitu tuh. Oke? Ya, dikurangi sin kuadrat X. Sin X-nya apa nih? Sin X-nya kan sama dengan min P ya. Berarti dia dikurangi min P kuadrat. Nah, gitu hati-hati. Ya, hati-hati di sini ya. Nah, sama dengan apa? Min dikuadratkan. Jadinya apa nih? Min dikuadratkan. Positif. Akar dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. Tinggal apa? Tinggal 1 dikurangi P kuadrat. Oke, 1 dikurangi P kuadrat. Nah, min. Sekarang lihat di sini sampingnya. Min P kuadrat. Nah, berarti min kali min. Min kuadrat jadinya positif ya. Positif ketemu negatif lagi di sini. Jadinya tetap negatif. Ya, tapi tandanya P-nya jadi apa? Karena P dikuadratkan lagi jadinya P kuadrat. Enggak positif, tetap negatif. Jadi negatif ini sudah dikuadratkan dengan P-nya, dengan kuadrat ini. Jadinya dia jadi positif. Sehingga si P-nya ini berubah jadi positif ya. Positif P ketemu negatif.
Nah, baru jadinya negatif P lagi. Sama dengan apa? 1 min P kuadrat lagi. Jadi 1 minus 2P kuadrat. Itu ya. Bisa dipahami di sini? Oke, sekarang kita lihat kembali lagi ke soalnya. Diminta sin 2x dikali cos 2x. Sin 2x ini sin 2x ya. Sedangkan cos 2x yang mana nih? Cos 2x-nya nih. Nih, cos 2x-nya. Tuh, gitu ya. Cos 2x-nya. Yuk, tinggal kita kalikan saja. Sekarang yang sin 2x-nya itu adalah 2P dikali akar 1 min P kuadrat. Gitu kan? Sedangkan cos X-nya ya dikali dengan apa tuh? Cos X-nya dikali dengan apa? Cos X-nya 1 min 2P kuadrat. Kurungin aja ya. Nah, udah deh, tinggal kita rapihin aja ya. Kita rapihin aja, kita gabungin, ya kan? Gabungin, kita akarnya pindahin ke belakang aja ya, biar agak cakepan ya bentuknya. Jadinya 2P dikali 1 min 2P kuadrat, ya dikali akar 1 min P kuadrat. Dah, itu dia, selesai. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Yang mana? Yang ini ya? Oke, kalau yang bentuknya 1 min P kuadrat dikurangi min P kuadrat ini ya, apa namanya, saya taruh sampingnya aja ya. Kurungnya dibuka dulu nih, Van. Kurungnya dibuka dulu. Ya, kalau kurungnya dibuka jadinya enggak, jangan ditutup ya, dibuka dulu, harus dibuka kurungnya supaya bisa dioperasikan. Oke? Supaya bisa dioperasikan. Maka jadinya 1 min P kuadrat tetap 1 min P kuadrat. Lalu sampingnya lagi min P kuadrat ya. Kenapa tandanya, Pak, kok bedanya apa kurung sama yang dibuka gitu ya? Kalau tanda kurung di depan tanda kurung ini tandanya di sini tidak ada tanda positif atau tidak negatif ya, atau positif alias positif gitu ya. Maka kurungnya tinggal dibuka aja, nggak masalah. Tidak merubah nilai soalnya. Ya. Kecuali kalau begini bentuknya, misalkan minus dari 1 min P kuadrat. Nah, ini kalau dibuka tandanya berubah, berarti min ketemu plus 1, berarti min 1. Min ketemu min P kuadrat jadinya plus P kuadrat. Nah, begitu perubahannya. Tapi kalau misalnya positif dari 1 min P kuadrat, ya, maka sama dengan apa? Karena di depan tandanya positif, ya kan? Kalau kurungnya dibuka, ya dibuka aja. Karena apa? Karena tidak merubah nilai, dia sama saja, tetap 1 minus P kuadrat. Gitu. Nah, bisa dipahami nggak di sini? Nah, makanya di sini tetap kurungnya dibuka, nilai bentuknya tetap sama. Jadi 1 min P kuadrat dikurangi lagi dengan P kuadrat. Hasilnya 1 min, karena min P kuadrat dikurangi min P kuadrat, ya min 1 P kuadrat dikurangi min 1 P kuadrat sama dengan minus 2P kuadrat. Nah, begitu ya, Van. Ya. Ini tidak dikali karena operasinya di sini nempel dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ya. Jadinya dia tidak dikali. Beda ya, dikali itu kalau di depannya ada tanda positif atau negatif. Kalau tanda negatifnya di belakang, maka dia nggak ngaruh sama tanda si kurungnya. Karena apa? Tanda minusnya ini milik si P kuadrat gitu loh. Milik si P kuadratnya. Bukan milik si 1 min P kuadratnya. Kalau tanda minusnya di belakang sini. Jadi pokoknya setiap tanda-tanda itu milik dari ekspresi atau bentuk yang ada di depannya aja gitu. Ya, karena ini minusnya ini ada di belakangnya si 1 min P kuadrat kan ya, berarti dia bukan miliknya si 1 min P kuadrat nih tanda minusnya ini, tapi melainkan dia milik punya si yang ini, si P kuadratnya. Gitu, Van. Oke, Van? Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut lagi. Soal yang lain? Cukup dulu ya. Oke, ini sudah mau habis ya waktunya. Saya khawatir nanti melebihi dari waktunya, atau mau nggak apa-apa melebihi dari waktunya.
Ini latihan sih buat kalian kalau kalian mau mencoba. Mau coba nggak? Halo? Coba ya, satu aja ya. Kita masih punya sekitar 10 menit nih. Oke? Halo? Atau sudah ngebul kepalanya? Prosesornya udah ngebul belum? Belum kan? Prosesor manusia itu lebih hebat ya daripada prosesor Intel ya. Karena prosesor Intel itu yang bikin manusia ya. Ryzen juga sama yang bikin manusia ya. Oke, gimana mau mencoba ini atau sudah cukup dulu? Oke lagi, oke ini ya dicoba ya. Oke silakan dicoba. Sin X sama dengan min P. Nah ini pertanyaannya sekarang hati-hati. Bedanya apa dengan soal yang tadi? Ada yang tahu nggak? Nah itu dia. Ini perbedaannya adalah letak kuadrannya. Ya, si X ini letak kuadrannya sekarang ada di kuadran 4. Nah itu dia. Jadi hati-hati apakah dia positif atau negatif ya. Perhatikan tanda kuadrannya. Oke, silakan dicoba. Bentuknya mirip ya kayak tadi ya. Sudah? Oke. Oh gitu. Oke. Kayaknya mirip Pak ya jawabannya kayak tadi ya, cuma dikasih min aja. Minnya yang di mana nih gitu ya, yang di depan kah ya atau yang di tengah kah? Min 2P 1 min 2P kuadrat akar dari 1 min P kuadrat. Ini siapa Rizky ya? Oke, jawabannya minus 2P tinggal sama Pak, mirip Pak itu bentuknya Pak. Tinggal bermain di kuadran aja ya. Tandanya jadinya dia minus di depannya itu. Kenapa minus? Karena kenapa nih gitu ya. Coba, kalian harus mencoba sendiri ya, melihat tandanya kok bisa jadi minus misalnya. Atau enggak Pak, itu tetap plus Pak. Nah, boleh silakan kita diskusi. Yang lain boleh ya menyampaikan pendapatnya, menyampaikan jawabannya. Kalau misalnya berbeda sampaikan aja. Nanti kita coba cek letak kesalahannya itu ada di mana gitu ya. Karena sebetulnya di sini kita diskusi seperti ini tuh bukan mencari siapa yang paling benar ya atau siapa yang paling salah kemudian dijelek-jelekin, enggak tidak seperti itu. Tapi justru kita melihat ketika kita mencoba mengerjakan sendiri, kita ada salah di mana, nah itu menjadi koreksi buat kita supaya besok-besok kalau ujian atau ulangan ya atau kalau nanti mungkin tes ujian seleksi mandiri atau ujian SNPTN gitu ya. Kalian ketemu soal yang seperti ini, setipe seperti ini, kalian sudah paham betul harus seperti apa. Siapa namanya? Evan. Evan, silakan. Sama ya. Oke, setelah dicari ternyata sama jawabannya.
Siapa? Siapa nih? Saya tuh siapa? Nggak kelihatan. Eli dan Katrina. Siapa? Oh, Katrina. Oke. Sama ya? Oke. Yang lain gimana? Ada yang punya jawaban berbeda? Saya berharap jangan hanya Rizky, BP, Evan, Eli, Katrina, Wisnu, terus Atar ya. Jangan itu terus ya. Yang lainnya kalau bisa mengungkapkan gitu ya, mencoba sendiri gitu loh. Jangan hanya dia menunggu temannya menjawab ya. Karena kalau kalian hanya menunggu temannya menjawab, nanti kalian nggak bisa-bisa. Ya, harus mencoba. Ya, mencoba sendiri dan coba sampaikan kalian jawabannya gimana. Kemudian nanti kita coba bahas. Kalau salah nggak apa-apa. Ya, kalian nih yang salah-salah ini ya, nama-nama kalian nih misalnya yang salah gitu ya, kayak tadi nih Katrina salah nih. Itu kalian tuh tetap dapat poin loh gitu ya. Ini tetap dapat poin nih, ada poin tersendiri nanti nih ya buat yang aktif-aktif seperti ini. Ya, ini tetap saya record ya. Saya record ini artinya saya taruh nama-nama kalian di slide presentasi ini ya untuk apa namanya? Sebagai bentuk record poin-poin tersebut gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Salah itu nggak apa-apa. Karena juga proses belajar itu kadang salah ya. Namanya kayak misalnya anak kecil lagi belajar berlari, kadang jatuh ya, kadang terluka, kadang lukanya sedikit, kadang lukanya banyak ya, kadang sampai benjol ya enggak, kadang sampai giginya copot. Ya, itu macam-macam ya. Yang penting kan mau belajar. Akhirnya si bayi tersebut akhirnya bisa berjalan dan bisa berlari dan bisa menjadi juara dunia di olimpiade kan gitu ya. Jadi ini sama proses belajar itu seperti itu ya. Kita menikmati saja salah kita di mana gitu kan. Enaknya kan kalau belajar matematika seperti ini salah itu kalian nggak sakit kan. Ya nggak sih, nggak luka, nggak berdarah. Yang kalian rasakan tuh apa sih? Kalau salah begini ya udah salah kan gitu kan ya. Dan nggak usah takut gitu kan. Yang perlu kalian lawan kan sebenarnya rasa takut kalian untuk mengungkapkan pendapat kalian benar atau salah. Kalau salah itu nggak apa-apa, menjadi pembelajaran supaya membuat diri kalian menjadi lebih hebat daripada sebelumnya ya. Jadi jangan takut salah ya, jangan takut salah, tapi jangan salah terus ya. Jangan salah terus. Nanti kalau salah terus repot ya. Artinya salah ini buat jadi pembelajaran buat kita supaya besok-besok kalau ketemu soal seperti ini berarti nggak boleh mulai kesalahan lagi nih. Nah, gitu ya. Prinsipnya begitu ya. Jangan terus-terusan salah ya. Baik, silakan. Ada lagi nggak yang lain nih? Oke, mau dibahas nggak atau sudah cukup? Kayaknya betul ya jawabannya ya. Bukan kayaknya, emang betul ya jawabannya. Nggak perlu dibahas ya, saya pikir ya. Halo? Oke, silakan nanti tinggal di caranya kurang lebih sama ya seperti ini. Tinggal kita nanti bermain di kuadran ya. Kita bermain di kuadran aja ya. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri sesi rekaman pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.